Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan, dan logos berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Kata episteme dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja, epistamai, artinya menentukan, menempatkan, atau meletakkan. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya, atau validitasnya pengetahuan. Nah, epistemologi. Istilah epistemologi pertama kali dipakai oleh J.P. Fiere untuk membedakan dengan cabang filsafat lain, yaitu ontologi atau metafisika umum. Filsafat pengetahuan atau epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan mengenai masalah hakikat pengetahuan. Istilah lain yang setara dengan epistemologi. Pertama, logika materi. Usaha untuk menetapkan kebenaran dari suatu pemikiran ditinjau dari segi isi. Lawannya adalah logika formal. Yang kedua yaitu kriteriologia. Ukuran untuk menetapkan benar tidaknya suatu pemikiran atau pengetahuan tertentu. 3. Kritika pengetahuan. Pengetahuan yang berdasarkan tinjauan secara mendalam, berusaha menentukan benar atau tidaknya suatu pemikiran pengetahuan. Yang keempat yaitu gnoseologia. Ilmu pengetahuan atau cabang filsafat yang berusaha untuk memperoleh pengetahuan mengenai hakikat pengetahuan, khususnya pengetahuan. Nah, ada 3 persoalan pokok epistemologi. Pertama, apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Yang kedua, apakah ciri atau watak pengetahuan itu? Yang ketiga, apakah pengetahuan kita itu benar dan valid? Nah, adapun manfaat belajar epistemologi. Mahasiswa atau calon sarjana memahami proses pengetahuan yang benar dari kepastian yang dipakai dalam memperoleh kebenaran itu, agar pemahaman tentang pengetahuannya menjadi utuh. Pengetahuan adalah suatu kekuatan yang telah membentuk peradaban manusia, tetapi manusia harus tahu hakikat dan sifat pengetahuan, sehingga kita dapat menentukan sikap dan mempergunakan dengan semestinya. Nah, objek epistemologi menurut Jujun S. Surya Sumantri yaitu berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan, sebab sasaran itu merupakan suatu tahapan perantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tanpa suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa suatu tujuan, maka sasaran tidak terarah sama sekali. Baik, hakikat pengetahuan. Hakikat pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu, dan hakikat pengetahuan ini untuk mengatasi kebutuhan kelangsungan hidupnya dan tujuan hidupnya. Dalam hakikat pengetahuan ini mampu dikembangkan karena manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikirannya melatar belakangi informasi tersebut, serta kemampuan berpikir menurut alur aspek pengalaman indera, sumber pengetahuan yang berupa alat-alat untuk menangkap objek pengetahuan dari dua diri yang nalar merupakan suatu corak berpikir untuk menggabungkan dua pengetahuan atau lebih dengan maksud memperoleh pengetahuan yang baru. Otoritas adalah pengetahuan yang terjadi karena wibawa seseorang, sehingga orang lain mempunyai pengetahuan. Intuisi adalah pengetahuan yang berasal dari kemampuan manusia yang berupa proses kejiwaan tentang suatu rangsangan atau stimulus. Wahyu adalah pengetahuan yang diperoleh dari kepercayaan terhadap sesuatu yang diyakini berasal dari Tuhan melalui Rasul. Keyakinan merupakan kemampuan yang ada
pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Nah, secara konstruktivisme pengetahuan, yaitu positivisme dan konstruktivisme. Positivisme adalah suatu epistemologi yang telah mendominasi pemikiran Barat sejak awal abad 17, dan konstruktivisme yang lambat laun menggeser dominasi positivisme adalah dua epistemologi yang berlawanan. Yang kedua, dalam epistemologi positivistik, pengetahuan dianggap sebagai suatu yang statis sampai tahun 1970. Epistemologi positivistik telah mendasari metodologi pengajaran di dunia barat. Yang ketika tahun 1970, konsep epistemologi telah mengalami perubahan revolusioner. Aliran konstruktivisme mengusulkan adanya suatu hubungan yang erat antara individu dan pengetahuan. Konstruktivisme mengusulkan bahwa pengetahuan adalah suatu produk. Sebagai contoh, mengapa kita selalu beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, lembut, dan penuh perasaan, sementara kita percaya laki-laki punya sifat sebaliknya, rasional dan lebih mengandalkan kekuasaan fisik. Beberapa jawaban mengatakan bahwa sesungguhnya anggapan-anggapan semacam itu semata-mata adalah hasil konstruksi sosial yang sudah mempengaruhi kita begitu lama. Pendapat itu secara tersamar menjelaskan kepada kita bahwa konstruksi adalah suatu yang membangun kepercayaan kita berdasarkan klaim-klaim tertentu. Nah, pemahaman proses konstruksi pengetahuan dalam membantu akademik untuk menggambarkan rencana pengajaran. Suatu penelitian baru dianggap sah dan dapat dipublikasikan bila tercerminkan paradigma tersebut. Menurut Russell dan Munby dalam Tobin, Tiffins, dan Gallard tahun 1998. Baiklah, adapun metode untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu dasar memperoleh dan menyusun ilmu. 1. Kerangka pemikiran, di mana bersifat logis dengan argumentasi konsisten, yaitu rasional. Yang kedua yaitu penjabaran hipotesa, di mana merupakan deduksi dari kerangka pemikiran di atas. Yang ketiga yaitu melakukan verifikasi, di mana untuk pengujian kebenaran pernyataan secara faktual, objektif, dan terbuka. Baik, jadi dasar penyusunan ilmu ada logiko, deduko, hipotetik, verifikatif. Nah, metode untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Di sini metode empirisme. Metode untuk memperoleh pengetahuan didasarkan pada pengalaman yang bersifat empiris, yaitu pengalaman yang bisa dibuktikan dengan kebenarannya dari melalui pengalaman indera manusia. Menurut John Locke, waktu manusia dilahirkan, akalnya merupakan sejenis buku catatan kosong. Dan dalam buku catatan itulah dicatat pengalaman-pengalaman ini. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu metode rasionalisme. Menurut metode ini, untuk memperoleh pengetahuan adalah melalui akal pikiran. Bukan berarti rasionalisme menegaskan nilai pengalaman, melainkan pengalaman dijadikan sejenis perangsang bagi akal untuk memperoleh suatu pengetahuan. Menurut René Descartes, bahwa kebenaran suatu pengetahuan melalui metode deduktif, melalui cahaya yang terang dari akal budi. Fungsi pengalaman indrawi bagi penganut rasionalisme sebagai bahan bantu atau sebagai pendorong dalam penyelidikan memperoleh kebenaran. Nah, selanjutnya yaitu metode intuisionisme, yaitu memperoleh pengetahuan melalui insting tentang kejadian secara nisbi atau pengetahuan yang ada perantaranya. Menurut Henry Bergson, intuisi adalah sarana untuk memperoleh pengetahuan dalam bentuk perbuatan
metode rasionalisme, yaitu syarat dasar bagi ilmu pengetahuan menurut Kant, yaitu bersifat umum dan bersifat perlu mutlak, yaitu memberi pengetahuan yang baru. Nah, menurut Immanuel Kant, filsuf Jerman abad 19, metode untuk memperoleh pengetahuan tidaklah melalui pengalaman, melainkan ditumbuhkan dengan pengalaman empiris. Di samping pemikiran akal rasionalisme, pengetahuan tentang gejala atau fenomena merupakan pengetahuan yang paling sempurna karena ia didasarkan pada pengalaman indrawi dan pemikiran akal. Nah, selanjutnya yaitu metode ilmiah. Pada metode ilmiah, untuk memperoleh pengetahuan dilakukan dengan cara menggabungkan pengalaman dan akal pikiran sebagai pendekatan bersama dan dibentuk dengan ilmu. Metode ilmiah diawali dengan pengalaman-pengalaman yang dihubungkan satu sama lain secara sistematis dengan dibuktikan fakta-fakta yang diamati secara indrawi. Untuk memperoleh pengetahuan dengan metode ilmiah dibuktikan hipotesa, yaitu usulan penyelesaian berupa saran, dan sebagai konsekuensinya harus dipandang bersifat sementara dan melakukan verifikasi dalam proses hipotesis ini. Cukup sekian pembahasan dari saya mengenai epistemologi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.